Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus syam. Terlebih dulu mari kita bersyukur pada Allah SWT. Hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita dapat melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita berbanyak baca salat dan salam dengan menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Tentu kita ingin membersihkan diri, ingin menjadi la'allakum tattaqun. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu juga diwajibkan puasa. Dengan harapan kamu semua setelah selesai Ramadan benar-benar menjadi orang yang takwa. Saudara sekalian, untuk menjadi orang yang takwa sebenarnya tidak terlalu sulit jika kita mau. Bagaimana caranya? Pertama, kita bersihkan diri dengan memperbanyak istighfar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Oleh karena itu perbanyaklah tasbih, pujilah Allah Tuhanmu, dan perbanyaklah istighfar dengan menyebut astagfirullahaladzim. Dan jika engkau pernah berdosa, maka segeralah bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Jadi untuk membersihkan diri, perbanyaklah istighfar. Itu yang paling pokok. Lalu untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT, bagaimana caranya? Caranya yang pertama, pelajarilah Al-Quran. Pelajari Al-Quran, tadabburi Al-Quran, bacalah Al-Quran. Jika perlu, kita mencoba untuk menghatamkannya. Caranya sederhana. Setelah selesai sholat fardu, 4 halaman saja atau 4 lembar saja membaca Al-Quran, maka selama 1 bulan saudara akan dapat menghatamkan 1 Al-Quran atau 30 juz. Jika setelah selesai sholat saudara mampu membaca 8 lembar, maka insya Allah selama 1 bulan saudara akan mampu menghatamkan 2 kali khatam Al-Quran atau 2 kali 30 juz. Itu caranya. Jadi mempelajari Al-Quran itu untuk menambahkan iman dan takwa. Ngetadaburi, kalau mampu dihafal, ya memang agak sulit menghafalnya, tapi kalau diulang-ulang, insya Allah hafalan itu akan menjadi milik kita, dan kita pun kemana-mana dikawal oleh Al-Quran. Itulah dia menghafal Al-Quran. Tidak sulit sebenarnya. 1 kali diulang, 1 kali diulang, 1 kali diulang, berkali-kali diulang.
Sama dengan kita menghafal Fatihah. Awalnya sulit untuk menghafal suratul Fatihah, tapi setelah diulang sambil sholat, kemudian kita baca yang lainnya, kita kirim Fatihah kepada keluarga kita yang sudah tiada, maka Al-Fatihah itu akan hafal dengan sendirinya. Begitu juga ayat-ayat yang lain. Itulah dia untuk meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, cara meningkatkan iman dan takwa itu kepada Allah SWT adalah menambah ilmu, belajar menuntut ilmu. Ilmu kita sudah ada, tapi perlu ditambah. Caranya bagaimana? Ya kuliah dengan dosen, ya belajar membaca buku, pelajarilah hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan, sehingga puasa Ramadan kita benar-benar sempurna. Puasa Ramadan kita benar-benar sempurna karena akan tahu mana yang rukun, mana yang sunnah-sunnah, mana yang membatalkan, mana yang makruh, dan itu dipelajari. Karena ilmu kita ini kadang-kadang sudah lama tidak dipakai, hilang. Maka pelajarilah ilmu, tambahkan ilmu dengan cara membaca, dengan cara mendengar, dengan cara melihat. Insya Allah ilmu kita akan bertambah, sehingga apa yang kita inginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah dia akan tercapai. Yang ketiga, ilmu yang sudah kita tuntut dari kecil, dari SD, SMP, SMA, bahkan ada yang dari pondok pesantren, amalkan. Kenapa bangsa kita banyak berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya? Kenapa mereka banyak yang sakit ke rumah sakit? Karena tidak mengamalkan ilmunya. Kenapa mereka sesat? Karena tidak mengamalkan ilmunya. Kalau dia mengamalkan ilmunya, insya Allah ilmunya akan bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana cara mengamalkan ilmu? Yang sederhana saja, yang wajib-wajib saja dulu. Sholat fardu, syariatnya berjamaah. Jadi sholat fardu itu syariatnya berjamaah. Jangan sholat sendiri-sendiri, karena akan kehilangan 27 kali lipat. Oleh karena itu sholat fardu berjamaah. Selesai sholat fardu, jangan lupa perbanyak istighfar, perbanyak tasbih, tahmid yang diajarkan, yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Selesai itu jangan lupa sholat sunat yang disebut dengan sholat sunat rawatib, yang muakkadah ada 12 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jumlahnya 12 rakaat. Itu yang muakkad, yang muakkadah, yang selalu dikerjakan Nabi, hampir tidak pernah ditinggalkan. Oleh karena itu amalkan ilmu yang kita punya. Insya Allah dengan mengamalkan ilmu yang kita punya, iman dan takwa kita akan bertambah dan meningkat. Kemudian selanjutnya, ilmu yang kita punya ajarkan. Kata Rasulullah, bali'u anni walau ayat, sampaikan dariku walau hanya 1 ayat. Sampaikan. Bagaimana cara menyampaikan? Apa kita harus mencari murid? Tidak. Tapi ada orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang ada di sekeliling kita, ajari dia. Ajak dia menghafal Al-Quran, ajak dia menghafal juz amma, ajak dia untuk mentadaburi Al-Quran. Kemudian setelah kita mengajak, yang diajak akan mampu menghafal Quran, yang diajak mampu menghafal Quran, yang mengajak juga akan fasih membaca Al-Quran. Itu namanya mengajarkan ilmu. Dan terakhir, ukhuwah Islamiyah, sambung silaturahim. Di suasana COVID-19 ini memang ada anjuran dari pemerintah agar kita tidak bersalaman. Kemana-mana kita pakai masker. Kita tidak boleh banyak bertemu dengan orang.
kita tidak boleh berkumpul di mana-mana, maka kita disuruh di rumah saja. Nah, silaturahimnya bagaimana caranya? Sebenarnya tidak sulit, karena kita mempunyai alat komunikasi. Silaturahim dengan alat komunikasi. Namun, bukan berarti kita tidak boleh ketemu. Dan kita bersihkan tangan kita bersihkan badan kita berwudu setiap saat. Jika perlu, setiap batal wudu, maka berwudulah supaya bersih. Bukan hanya sekedar cuci tangan, tapi seluruh anggota wudu kita cuci setiap batal wudu. Maka berwudulah. Insya Allah silaturahimnya akan tetap berjalan dan Allah memberikan manfaat yang besar kepada kita semua. Mungkin ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah akan kita sambung kembali pada kesempatan yang berbeda. Fa'tabiru ya ulil absor la'alakum tatakun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.